Social Podcast. Dan seperti tadi nih, sebelum jeda iklan kita akan bahas tentang prestasi. Nah Pak, mungkin boleh disampaikan nih Pak ke Tribuners ada di rumah, prestasi apa sih Pak yang sudah diraih oleh Bank Sampah Rosella Pontianak ini? Oke, ya baik. Bicara soal prestasi, alhamdulillah kita pada tahun 2014 dari hasil itu tadi, hasil inovasi kelurahan ini, Pareto Kaya ini mengambil bank sampah sebagai pilot project dia, yang telah dibangun hasil dari inovasi, diajukan ke pusat kan KLHK, kemudian ke Kementerian Dalam Negeri, dilombakan. Waktu itu dilombakan dari 2.800 sekian desa atau kelurahan yang dinilai masing-masing dari inovasinya. Nah kemudian alhamdulillah kita Pareto Kaya mendapat juara 4 se-Indonesia. Wow, prestasinya luar biasa ya Pak. Nasional. Nah kemudian berawal dari itu kita kedatangan tamu lumayan istimewa dari wali kota Swedia. Beliau pengen lihat kiprah kita sudah sampai kemana. Jadi ada satu hal yang menarik dari wali kota itu, dia ngelihat kita temui bikin miniaturnya Tugu Katulistiwa. Kalau kebanyakan di Pontianak umumnya kan bikin dari kaca nih, tempatnya di kan tempatnya tuh. Kalau kita dari botol plastik yang dari Bicola itu, yang besar itu ya Pak. dari Bicola itu kita bikinkan. Tempatnya kan satu ringan, yang kedua agak unik kan. Nah ini yang itu yang diambil dia dibawa ke Swedia. Buat oleh-oleh di Swedia. Nah kalau yang terakhir kemarin ada berapa penghargaan sebenarnya yang kita pernah dapatkan. 2016 kita pernah membuat busana dari kantong kresek, itu dilombakan dalam fashion show anak-anak. Kita alhamdulillah mendapat juara 1 dari hasil. Padahal kalau kita secara sepintas sekilas melihat dari teman-teman yang lain yang ikut pesertanya tidak kalah jauh lebih bagus kalau secara kasat mata, tetapi penilaiannya mungkin karena kita punya betul-betul dari bahan plastik sehingga kita yang dipilih menjadi juara 1. Itu hasil karyanya Bank Sampah Rosella. Nah kemudian terakhir kemarin 2019 kita ikut juga dilombakan di Porklim. Nah, Porklim tingkat nasional ya, provinsi dulu. Porklim program kampung lingkungan. Nah, kampung lingkungan seprovinsi kita mendapat juara juga kemarin. Nah di dalam program Porklim itu semua apa aja yang dinilai itu mengutamakan bagaimana kita melakukan untuk perubahan iklim itu tadi. Nah itu yang dinilai dari program kita sudah sampai sejauh mana, dampaknya terhadap masyarakat seperti apa gitu. Nah itu yang kita dapatkan alhamdulillah. Kemudian di tahun yang sama 2019 juga kita juga mendapatkan penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terhadap kita memiliki nasabah terbanyak. Dari mungkin kita perlu ketahui Kota Pontianak memiliki bank sampah 13 sebenarnya. Kemarin tambah 2, jadi ada 15 bank sampah yang ada di Kota Pontianak. Nah ini yang dilombakan itu anak-anaknya untuk bank sampah ini. Karena Kota Pontianak ini sebetulnya Pak Wali sekarang ini beliau berniat untuk mengejar adipura lagi. Nah sedangkan adipura ini salah satunya untuk poinnya yang besar adalah harus punya bank sampah gitu kan. Kita sudah mulai itu dengan memang banyak kategori-kategori yang lain yang sehingga kita sampai saat ini belum dapat. Pernah dulu tahun berapa lupa saya kita ada dapat adipura, tapi kemudian kita belum pernah dapat lagi. Nah ini Pak Wali mencoba berupaya untuk mengejar adipura itu lagi. Lalu Pak, dukungan seperti apa sih Pak yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap Bank Sampah Rosella ini? Iya, dukungan dari pemerintah daerah sendiri gini, kita harus buktikan dulu kita bahwa ini kita bisa bekerja secara maksimal terhadap masyarakat. Nah, itu tadi hasilnya seperti apa misalnya. Nah kebetulan kita ini kemarin setelah mendapatkan juara di 2014 ada kunjungan dari Kepala Dinas LH Kota Pontianak waktu itu masih Pak Aswin.
ke tempat kita, ke Bank Sampah Rosella. Jadi ketika itu kan antara hasil kerajinan dengan sampah ini kan jadi satu. Jadi kurang indah lah kelihatan. Jadi beliau bermaksud untuk udah Pak, kita akan bangun satu tempat khusus untuk kerajinan gitu kan. Alhamdulillah kita bersyukur kan. Makanya pada tahun 2015 beliau realisasikan janjinya itu. Jadi dibangunlah satu tempat itu namanya galeri khusus untuk menyimpan barang-barang kerajinan kita. Karena memang kerajinan itu kita dari sampah, misalnya contohnya ini. Ini kan hasil karya salah satunya dari sekian banyak yang kita ini. Ini dari salah satu plastik nih. Ini namanya celengan nih. Celengan. Menabung anak-anak. Nanti kita mengedukasikan, mengajarkan anak-anak supaya rajin menabung. Nah, sedangkan ini sebenarnya bukan bahan bekas, tetapi sisa ini. Sisa kain Ini itu sisa ya kain. Pak? Kita pergi ke konveksi, kita beli pakai per kilo nih, per kilo berapa? Nah, ini kan macam-macam motif, macam-macam warna ya, sesuai dengan selera kita masing-masing lah. Nah, ini yang kita bikinkan semenarik mungkin gitu. Nah, Tapi itu sangat-sangat cantik loh Pak. ini salah satu sekian. Jadi kalau mau lebih jauh lagi, lebih banyak lagi silakan berkunjung ke galeri kita. Nah, boleh disampaikan saya nggak tuh Pak? Di mana sih Pak alamat galeri Bank Sampah Rosella ini? Ya, bagi masyarakat yang ingin berkunjung, kita beralamat di Purnama Agung 7 di blok blok M nomor 15A. Itu ada pelangnya itu silakan yang bagi yang ingin berkunjung melihat hasil kajian kita, karena kita itu tadi konsepnya dari sampah itu tadi. Tapi bukan berarti ini bekas itu ya, tapi ini sisa. Kadang-kadang orang salah persepsi ini. Oh, ini kan bekas apa, ngapain kita beli nih gitu. Nah, tapi ini bukan bekasnya, tapi sisa gitu, karena sisa artinya dalam kondisi yang masih bagus gitu. Yang ini kan. aja udah bagus Pak, apalagi ganti di sana mungkin Ada ya. lagi yang produk-produk yang lain, yang kebanyakan dari koran misalnya. Koran ini kan macam-macam bisa kita bikinkan nih. Hanya kalau kita mengadakan pelatihan tuh kita tidak mengajarkan yang koran karena itu perlu waktu yang cukup lama. Dia belum lagi kita misalnya mengeringkannya kan, dia kan harus pakai bahannya misalnya kanji, campur apa misalnya kan. Nah, kita kan perlu waktu untuk pengeringannya, terus kemudian kita cat. Nah, ini kok yang ini kan ini simple, gampang dibuat gitu kan. Nah, itu kita akan lakukan selama ini. Nah kan Pak, Bank Sampah Rosella ini kan termasuk pionir nih Pak. Ada nggak sih Pak rencana untuk membuka cabang atau jejaring di daerah, kabupaten gitu agar semakin masif gerakannya dan bisa menampung sampah yang menjadi nilai ekonomi gitu bagi masyarakat? Oh ya, kalau cabang gini, kita dari Bank Sampah Rosella ini sering diminta untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Soalnya tadi bikin contohnya kerajaan seperti ini misalnya. Di kita ibu-ibu kader kita nih itu mereka sudah berkunjung ke Kabupaten Sanggau misalnya. Atau kita pernah diminta untuk ke Singkawang untuk melakukan pelatihan. Kalau di Kuburaya kita bikin dari kulit jagung nih. Kulit jagung itu ternyata bisa untuk menghasilkan tempat tisu yang cukup cantik. Nah, itu ketika sudah dikasih warna, sudah diapakan itu bagus sekali itu. Nah, ini dari Bank Sampah Rosella kita ini diminta untuk melatih membuat kerajinan itu gitu kan. Nah, di tempat-tempat lain Mempawah misalnya kita pernah juga mengadakan. Jadi bukan untuk membuka cabang. Kita mengedukasi, silakan. Kita sering mengarahkan bagi siapa yang ingin mendirikan bank sampah, kita akan kasih tahu caranya gini-gini. Jadi tapi bukan cabang kita, silakan diri sendiri. Karena kita memang diarahkan, diajarkan untuk ke teman-teman yang baru untuk mandiri. Nah, karena kalau kita memang gini, konsepnya macam di kota Pontianak, kota Pontianak misalnya. Kota Pontianak itu konsepnya sedapat mungkin satu kelurahan satu bank sampah. Gitu. Sehingga berikut nanti kalau dimungkinkan satu RW satu bank sampah misalnya gitu. Karena semakin banyak bank sampah nanti tujuannya semakin sedikit nanti sampah yang akan ke TPS yang selanjutnya ke TPA gitu kan konsepnya. Jadi tidak untuk membuka cabang. Iya, jadi mereka diedukasi lah ini Pak ya, dan diharapkan inisiatif diri sendiri gitu. Dan sebelum menutup podcast kita hari ini Pak, udah lebih dari setengah jam mungkin ya Pak. Bisa disampaikan nih Pak, ajakan kepada masyarakat agar mau menabung di bank sampah. Oke ya. Saya kira penting bagi masyarakat untuk peduli sama itu tadi. Karena saya mungkin perlu menyampaikan di bank sampah kita ini kita ada melakukan beberapa program.
salah satu program yang sampai saat ini kita masih lakukan, program menabung sampah untuk membayar PBB. Nah ini cukup menarik. Kenapa? Ketika mereka ini, saya melakukan itu dari 2016 saya lakukan sampai sekarang. Nah masyarakat tadi menganggap bahwa ini tadinya sampah dibuang ya, dibuang, ini ada gunanya. Nggak nilai ekonomisnya lagi nih. Nah, ketika kita melakukan bank sampah ini, dikumpulkan mereka masyarakat nih, mereka tabung untuk PBB, ternyata manfaatnya cukup banyak. Dan tadi mungkin kita agak kelewat dikit, ada untuk nasabah yang nabung tempat kita, mereka tidak kita kenakan biaya 1 sen pun terhadap misalnya buku tabungannya, terhadap misalnya buku untuk bond itu tadi. Kita tidak kenakan 1 sen pun. Nah ketika mereka ingin mengambil uangnya, kita kasihkan, habis diambil pun silakan, tidak masalah gitu. Itulah tadi mungkin bedanya antara bank konvensional dengan bank sampah itu. Iya benar. Nah silakan bagi masyarakat yang memang belum tadi menjadi nasabah kita, ataupun mungkin gini, karena tadi dipunyakan banyak bank sampah nih, silakan bagi masyarakat yang dekat dengan bank sampah yang ada di sekitar dia, silakan menabung di bank sampah terdekat gitu kan. Nah kemarin kita punyakan memang mereka melakukan konsep kayak macam zona itu tadi juga, dilakukan dengan terhadap bank sampah. Jadi bagi masyarakat yang ingin menabung bank sampah, silakan menabung sampahnya di bank sampah terdekat. Nah itu yang Kota Pontianak dalam hal ini LH terapkan gitu. Nah saya menghimbau bagi teman-teman masyarakat pada umumnya, silakan untuk menabung sampah di tempat kita. Kalau kira-kira belum memahami apa-apa ya sampah yang laku yang punya nilai ekonomi, silakan nanti menghubungi kita, kontak person, hubungi Tribun aja ada. Bisa nih Pak. Tribun sudah punya mulai kontak kita gitu. Saya kira itu. Nah Tribuners, jadi kalau punya sampah di rumah jangan langsung dibuang, tapi kita bisa manfaatkan kembali, bahkan bisa bayar pajak PBB tadi ya Pak, kalau kita konsisten nih. Betul. Jadi kalian tetap harus bisa memanfaatkan segala kondisi untuk bisa menghasilkan uang, ya bener kan Pak? Dan selesai juga podcast kita hari ini. Terima kasih Pak udah mau mampir ke studio kita. Mungkin kapan-kapan bisa main lagi nih Pak. Jadi Tribuners, bagi kalian yang punya sampah di rumah jangan langsung dibuang nih. Kan bisa simpan sampah itu dan dijual kembali ke bank sampah. Jadi bisa menghasilkan uang. Dan jika ada sampah organik kan bisa jadikan itu pupuk kompos. Nah terima kasih Pak udah mau datang ke studio kita hari ini. Mungkin bisa main-main lagi nih Pak ke studio hari ini. Dan Tribun sudah di rumah, jangan lupa untuk saksikan live Triponcast di YouTube, di Instagram, dan di Facebook setiap harinya. Saya Rizky Fadriani, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di Triponcast edisi selanjutnya. Bye.